Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Langsung aja kita bercerita tentang Kawah Ijen. Bagi sebagian besar masyarakat, tentu sudah tidak asing dengan keberadaan Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen. Secara administratif, lokasinya berada dalam dua cakupan wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Kawah Ijen berada di kawasan hutan Pegunungan Ijen. Melalui surat keputusan Menteri Pertanian, menetapkan sebagian dari kawasan cagar alam Kawah Ijen seluas 92 hektar menjadi Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Sedangkan sisanya seluas 2.468 hektar tetap sebagai cagar alam. Tetapi, tahukah kamu bila TWA Kawah Ijen sejatinya terletak bagian punggung Gunung Merapi Ungup-Ungup? Selain itu, Gunung Merapi Ungup-Ungup ini juga terkenal karena pada bagian puncaknya terkenal dengan kawah bulan sabitnya. Posisi letaknya berada di sebelah timur Kawah Ijen. Secara umum, hal ini seolah menegaskan bahwa Gunung Ijen sendiri boleh jadi tidak pernah ada. Hanya saja, kemudian masyarakat lebih familiar menggunakan istilah Gunung Ijen ini merupakan sebutan lain dari Gunung Merapi Ungup-Ungup. Boleh jadi, inilah asal-muasal Gunung Merapi Ungup-Ungup kemudian lebih familiar di kemudian hari oleh masyarakat dengan sebutan Gunung Ijen. Ini cukup beralasan mengingat di bagian punggung gunung tersebut pada bagian timur punggung gunung terdapat Danau Kawah Ijen. Gunung ini termasuk salah satu gunung berapi aktif yang memiliki ketinggian 2.799 meter di atas permukaan laut. Gunung Merapi Ungup-Ungup sendiri merupakan salah satu gunung yang berada dalam gugusan pegunungan lainnya seperti Gunung Ranti, Gunung Gumitir, dan Gunung Raung. Deretan kawasan pegunungan inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan Pegunungan Ijen. Sekedar diketahui saja, menurut catatan sejarah, Kawah Ijen Banyuwangi ternyata lebih dikenal oleh bangsa Eropa hampir seperempat milenium yang lalu. Pada tahun 1770, VOC menduduki Banyuwangi dan mendirikan Benteng Utrecht yang berada sekitar 48 km arah tenggara dari Kawah Ijen. Tahun 1786, belerang Kawah Ijen telah ditambang untuk bahan mesiu. Pada tahun 1789, Kawah Ijen dikunjungi oleh Clemens de Haris, Komandan Benteng Utrecht Banyuwangi. Kemudian pada tahun 1805, Jean-Baptiste Louis Claude Théodore, seorang ahli botani dan ahli burung dari Prancis, mengunjungi dan melakukan observasi di kawasan Kawah Ijen. Sejak era VOC menduduki Banyuwangi pada tahun 1770, lalu saat Prancis mengambil alih kekuasaan atas Jawa tahun 1799, kemudian ketika kekuasaan di Jawa diduduki oleh Inggris pada tahun 1811 sampai saat masa kerajaan Belanda menguasai kembali Pulau Jawa tahun 1816, Kawah Ijen kerap menjadi objek observasi penelitian dan eksplorasi di berbagai bidang keilmuan. Di bidang geologi, vulkanologi, tambang dan mineral, botani, sampai biologi flora dan faunanya. Nama Ijen mulai dikenal dunia sejak kedatangan dua turis asal Prancis, yaitu Nicolas Hulot dan istrinya, yaitu Katia Krapf pada tahun 1971. Mereka menuliskan kisah pesona Kawah Ijen beserta kerasnya kehidupan para penambang bongkahan belerang. Dua hal inilah yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan dan fotografer dunia. Nama Gunung Ijen juga disebut-sebut tatkala seorang pangeran dari kerajaan Willis bergerilya melawan VOC dari balik lereng Pegunungan Ijen pada masa penjajahan. Meski akhirnya kalah, kisah ini membuktikan Ijen sebagai tempat persembunyian yang ideal bagi para pejuang Belambangan.
Tanahnya yang bergunung-gunung dan dipenuhi hutan lebat sungguh menakutkan bagi orang luar. Kesan angker begitu melekat di wilayah tak bertuan ini. Alam Ijen mulai tersentuh tatkala Kompeni Belanda menyewakan tanah yang amat luas di daerah Besuki, Panarukan, Probolinggo, dan sekitarnya kepada saudagar dan kapten penduduk Cina di Surabaya yang kaya raya, yaitu Han Chanpit dan saudaranya Han Kiko. Untuk menarik minat pekerja, mereka membagi-bagikan beras gratis saat musibah kelaparan menyerang. Dalam waktu singkat, datanglah 40.000 pekerja asal Madura. Mereka membuka lahan, bertanam padi dan sayuran menggunakan sistem irigasi yang teratur. Namun, meletusnya pemberontakan para petani yang dipimpin Kiai Mas pada tahun 1813 membuat tanah sewaan ini dibeli kembali. Pelaksanaan politik kultur stil oleh Belanda di akhir abad ke-19 memaksa pembukaan kembali lahan-lahan terpencil ini, termasuk pegunungan Ijen yang dijadikan perkebunan kopi dan perkebunan karet. Lagi-lagi didatangkan ribuan pekerja asal Madura. Maka terciptalah Madura kecil yang menjadi pusat pemukiman orang Madura beserta adat, budaya, dan bahasanya. Madura kecil ini masih bisa kita jumpai di sebagian Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Nah, itulah sejarah dan asal-usul tentang Kawah Ijen yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Semoga kalian suka ceritanya dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!